Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, para penikmat yang terchannel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Fathul Qorib dan telah sampai pada bab istinja. Tentunya ketika kita membasuh kubul kita harus memahami selain dari adanya kencing, ada 3 cairan yang perlu kita perhatikan, dan ketiga cairan ini tentunya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Ketiga tersebut adalah air mani, mazi, dan wadi. Apa itu mani? Mani adalah cairan yang keluar dari seseorang, setidaknya ada 3 kriterianya. Yang pertama adalah keluarnya yang disertai dengan syahwat, dan yang kedua adalah keluarnya tadafuk. Tadafuk itu artinya tersendat, tidak sekaligus seperti air kencing langsung, tapi kalau air mani tersendat. Kemudian yang ketiga memiliki aroma yang khas, aroma yang khas. Nah, ketika tidak mesti 3 ini, ketika salah satu di antara ciri ini keluar daripada kubul kita, dan tentu kita pasti meyakini bahwasanya ini adalah air mani. Kemudian cairan yang kedua yang keluar dari kubul seseorang itu adalah air mazi. Apa itu mazi? Cairan putih yang lengket yang keluar dari seseorang ketika ada hasrat seksual yang tidak terlalu berat. Artinya ini bisa dikatakan keluarnya air mani. Contohnya ketika suami istri misalkan ingin melakukan hubungan, tetapi sebelum keluar, misalkan ada tamu yang datang, nah sebelum keluarnya air mani itu adalah pendahulunya adalah mazi. Nah, ini adalah dikatakan mazi. Kemudian yang ketiga adalah air wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah cairan putih yang keluar sehabis buang air kecil, atau ketika seseorang mengangkat beban berat. Nah, nanti ada 2 kategori. Air wadi adalah cairan putih yang keluar ketika seseorang habis selepas buang air kecil. Nah, artinya menyertai dari baul tadi, akibat baul. Atau selanjutnya adalah air yang atau cairan yang keluar ketika seseorang habis mengangkat beban berat. Nah, ini. Nah, kemudian dari madi, wadi, dan mani ini memiliki hukum yang berbeda-beda. Nah, tentunya yang pertama adalah mani. Mani ini adalah ketika seseorang keluar mani, maka hukum atau status dari cairan tersebut adalah suci. Nah, akan tetapi walaupun demikian, seseorang yang keluar mani, baik laki-laki ataupun perempuan, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, ini. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan ya terkait tentang inzalul mani. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah SAW al-ma'u minal ma'. Wajibnya mandi seseorang dikarenakan keluarnya air mani. Nah, inzalul mani, keluar atau khurujul mani, keluarnya mani ini ya dijelaskan bahwasanya baik seseorang itu dalam keadaan sengaja atau tidak, ya, tidur atau terjaga, dalam keadaan syahwat atau tidak, air yang keluar tadi sedikit atau banyak, atau kemudian keluarnya mani tadi dikarenakan atau diakibatkan hasil jima ataupun tidak. Artinya murni dari hadis ini diambil pengertian bahwasanya mutlak keluarnya air mani, walaupun tidak banyak, hanya sedikit, walaupun bukan karena jima, hubungan suami istri, walaupun bukan karena syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, maka intinya keluarnya mani dari ini adalah tentunya mewajibkan seseorang itu mandi wajib. Akan tapi status hukum ketika benda-benda yang terkena daripada air mani tentunya suci, karena sesungguhnya air mani itu adalah suci. Kemudian yang kedua adalah mazi dan wadi. Baik madi maupun mazi ini adalah hukumnya najis. Nah, hukumnya najis.
Artinya karena najis maka seseorang yang mengalami demikian keluar cair madi ataupun mazi hanya membatalkan wudhu saja, tidak diwajibkan bagi mereka untuk mandi wajib. Kesimpulannya adalah para penikmat yang tercinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cairan yang keluar dari kubul seseorang di luar daripada air kencing dan yang lainnya itu ada 3 macam, yaitu mani, madi dan wazi. Ya. Mani hukumnya adalah status hukumnya adalah suci. Namun ketika seseorang mengalami demikian diwajibkan seseorang itu untuk mandi wajib. Sedangkan mazi dan wadi hukumnya adalah najis. Dan seseorang yang mengalami demikian tidak diwajibkan baginya mereka untuk mandi wajib, namun diwajibkan bagi mereka istinja atau membersihkan yang najis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.